Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Asya Astarini dari Program Studi Geofisika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang karyawan dan pengusaha. Mana sih yang lebih enak? Sebelum memilih mana yang lebih enak, ada sedikit yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Bekerja untuk sebuah organisasi dan perusahaan yang menawarkan sistem yang jelas dan sumber daya yang mendukung pekerjaannya. Selain itu, akan mendapatkan pendapatan yang tetap serta fasilitas yang diberikan. Namun, tentu saja ada konsekuensi dari semua fasilitas yang telah didapatkan. Kita harus tunduk terhadap semua aturan, baik suka maupun duka. Berbisnis sendiri atau menjadi pengusaha menawarkan banyak kebebasan yang dapat diatur seenak dan senyaman diri sendiri karena sistem yang kita atur, namun harus memiliki kedisiplinan dan komitmen yang kuat, serta siap menghadapi segala kemungkinan terburuk seperti pendapatan yang tidak menentu dan fleksibilitas waktu yang bisa saja membuat diri kita sendiri semakin santai. Keuntungan dan kerugian menjadi pengusaha. Pengusaha perlu mengeluarkan tenaga, adanya waktu yang digunakan, lebih fleksibel dalam membuka bisnis, modal dana untuk material, tempat, dan lain-lain, hasil yang didapat tidak menentu, memiliki peluang mengendalikan nasib sendiri, peluang keuntungan tak terbatas, peluang mengembangkan potensi sepenuhnya, memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan, berperan dalam masyarakat dan melakukan hobi, pendapatan yang tidak pasti, risiko kehilangan aset, kerja lama dan kerja keras, tanggung jawab penuh terhadap bisnis yang dijalankan. Keuntungan dan kerugian menjadi seorang karyawan. Karyawan perlu mengeluarkan tenaga, adanya waktu yang digunakan, terpaku dengan tempat kerja, value tinggi, jam kerja berkurang, memerlukan modal ijazah, hasil pada tahap awal akan rendah, seiring berjalan waktu hasil akan meningkat naik. Ruangan AC dengan fasilitas lengkap dan pakaian rapi, keunggulan fasilitas kendaraan, uang saku dan uang jalan, asuransi kesehatan, rela diperintah oleh atasan, terikat waktu pekerjaan, di bawah tekanan orang lain. Sesuai dengan kepribadian diri, maka ada dua tipe. Tipe pertama, yaitu tipe pribadi yang statis, lebih cocok menjadi pegawai. Tipe yang kedua, yaitu tipe pribadi yang dinamis, kreatif, dan suka belajar hal baru, lebih cocok menjadi seorang pengusaha. Tidak ada yang salah dan benar dalam memilih jalan hidupnya. Pada akhirnya, keputusan tetap di tangan sendiri. Ada 3 alasan seseorang yang ingin menjadi pengusaha, yaitu ingin punya banyak uang, ingin santai dan menikmati hidup, dan ingin menjadi bos untuk diri sendiri. Ternyata alasan-alasan ini kurang tepat. Alasan terpenting untuk menjadi seorang pengusaha yaitu ingin lebih bisa memanfaatkan potensi diri. Kedua, ingin mendapat kepuasan batin. Dan yang ketiga, ingin memberi nilai tambah pada dunia. Lantas, mana yang lebih baik? Menjadi pengusaha atau menjadi karyawan? Apapun yang membuat diri sendiri senang dan berkembang. Apapun yang membuat kita menjadi diri sendiri dan menjalankan calling kita. Sebanyak 7.000 lebih per tahun angkatan kerja tidak terserap. Lebih banyak orang memilih untuk menjadi wirausahawan, bahkan dimulai sejak sebelum menjadi sarjana dan dapat dilakukan di desa maupun di kota, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, untuk menjadi wirausahawan yang baik harus mampu mengambil risiko, disiplin dan fokus, percaya diri, mampu melihat peluang, memiliki ide yang kreatif, memiliki keterampilan dan pantang menyerah. Seorang pengusaha menciptakan pekerjaan, sedangkan seorang karyawan mencari pekerjaan. Menurut Yasa Singgih, sukses itu bukan soal umur, bukan juga soal modal besar atau bahkan pintar di kelas, karena sukses datang dari kerja keras, jaringan pertemanan, motivasi yang kuat, dan sikap yang baik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menontonnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.